Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Cendikia. Bertemu lagi dengan saya Asep Maulana Rohimat. Kali ini kita akan membahas tentang materi ilmu filsafat ya. Untuk lebih khususnya kita akan membahas tentang pengantar filsafat ilmu. Kenapa materi ini sangat penting? Karena materi ini adalah salah satu gerbang atau dasar kita bagi seorang akademisi ya, bagi pecinta ilmu supaya bisa berpikir secara sistematis ya untuk merumuskan berbagai teori-teori atau kajian tentang ilmu yang akan kita pelajari. Jadi sangat penting sekali untuk kita mempelajari materi tentang pengantar filsafat ilmu ini. Baik, untuk itu ya kita berdoa terlebih dahulu ya, apalagi materi ini adalah materi yang harus kita mempunyai pemikiran atau akal yang sehat ya, akal yang jernih sehingga kita bisa memahami konsep ini dengan maksimal. Dan saya pun ingin mengucapkan terima kasih kepada guru saya, dosen saya, Dr. Fahrudin Faiz, dosen Winston Kalijaga, yang saya pernah mengikuti materi ini dari beliau. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua, dan bagi Anda yang kemudian nanti mempelajari ini bisa menyampaikan kepada orang lain sehingga lebih bermanfaat. Allahumma ftah lana bi futuhil arifin, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin, walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Sobat Cendikia yang dirahmati Allah, yang sangat berbahagia pada siang hari ini, untuk kita membahas pengantar filsafat ilmu ya, kita atau saya mengawali membahas kajian ini dengan satu pertanyaan besar ya. Kenapa harus filsafat ilmu? Kenapa tidak materi lain gitu ya? Nah, hal ini bagi kita seorang ilmuwan muslim ya tentu sangat penting mendapatkan motivasi ya atau dasar epistemologi dari nas-nas Al-Qur'an ya. Maka kalau kita membaca ayat pertama kali yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya. Ayat pertama Allah memberikan perintah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dengan satu ayat berupa fi'il amar, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra ini merupakan salah satu perintah dengan makna filosofis yang sangat besar ya, atau sangat mendalam. Ya, kalau kita lihat Iqra itu kan adalah satu fi'il amar ya, satu kata perintah dari Allah. Ya, dengan arti kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia adalah bacalah. Ya, tentu apa yang harus dibaca? Ya, pertanyaan kan begitu ya. Apa yang harus dibaca? Bagaimana cara membacanya? Lalu setelah itu apa? Apa fungsinya? Apa manfaatnya? Ya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan-pertanyaan filosofis ya, pertanyaan filsafat. Nah, dari ayat ini kita bisa mengambil satu benang merah bahwa Allah memberikan perintah Iqra ini ya, selain kepada Nabi Muhammad untuk bisa membaca seluruh konteks kehidupan yang ada di sekitarnya ya, ini juga perintah kepada kita semua untuk membaca ya kan. Apalagi yang dibaca itu adalah apa? Ayat-ayat tanda kebesaran Allah kan gitu. Nah, sedangkan ayat-ayat itu juga berbagai makna bentuknya ya, berbagai macam ya. Paling tidak terbagi dua ya. Ada ayat yang berupa tekstual, yaitu ayat-ayat nas yang kemudian nanti diturunkan secara berangsur-angsur oleh Allah kepada Rasulullah dan menjadi rangkaian kitab suci Al-Quran ya, ataupun juga nas yang berupa hadis
ya, hadis ucapan, hadis perkataan, ya, ataupun perbuatan, dan juga hadis penetapan, ya, takriri. Ada juga ayat-ayat selain kauliyah adalah ayat-ayat kauniyah, yaitu ayat-ayat tentang alam semesta ini. Nah, hal ini tentu bagaimana cara membacanya, ya, dengan cara apa manfaatnya, apa fungsinya. Nah, untuk bisa membahas itu, maka digunakanlah ilmu filsafat, ya. Ilmu bagaimana cara berpikir otak kita memahami berbagai macam hal yang ada di sekitar kita. Ya, jelas ya bahwa perintah Allah, Iqra, membaca, itu adalah perintah untuk kita belajar, untuk kita mencari ilmu. Dan ilmu itu bisa kita dapatkan dengan metode mempelajari filsafat ilmu, ya. Karena dengan filsafat ilmu ini semua kajian atau semua ilmu yang kita pelajari itu akan sistematis. Kalau sudah sistematis apa? Tentu hasilnya akan maksimal, ya. Tidak sepotong-sepotong, ya. Maka nanti yang ada adalah komprehensif. Nah, kita akan bahas itu di kesempatan yang akan datang. Kedua, Sobat Cendekia, bahwa ayat Al-Quran dalam surat Muhammad ayat 19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzanbika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Sobat Cendekia, ayat ini, kalau ini lebih spesifik lagi, ya. Fa'lam, ketahuilah, atau juga lebih spesifik lagi, carilah ilmu, ya. Fa'lam, carilah ilmu, berilmulah, ya. Kenapa harus begitu? Annahu, karena sesungguhnya Allah, ya, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan, tidak ada ilah illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ayat ini bagi kita seorang muslim adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ilmu, untuk mempelajari, untuk mengkaji bagaimana supaya kita lebih yakin bahwasannya Allah itu adalah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Untuk bertauhid, ya. Untuk kita memiliki akidah yang kuat, ya. Al-aqidah as-salimah, kan gitu, ya. Akidah yang lurus, ya, akidah yang selamat. Bukan al-aqidatud dhalalah, bukan keyakinan, keimanan yang sesat. Kan begitu. Nah, maka cara untuk bisa mengetahui bagaimana akidah kita adalah yang selamat, yang benar, ya, salah satu cara yang efektif adalah kita menggunakan filsafat, ya, menggunakan akal pikiran kita. Nah, maka dari dua ayat inilah penting bagi kita untuk mempelajari tentang filsafat ilmu. Begitu, ya, rekan-rekan sekalian. Selanjutnya, ini, ya, saya mendapatkan ini dari Dr. Fahrudin Faiz. Ada 3 gerbang, ya, untuk kita bisa menuju kepada filsafat ilmu. Yang pertama adalah rationality, logis, ya, atau berpikir secara logika, secara rasional. Ya, tentu maksudnya di sini adalah bagaimana akal yang kita punya ini, ya, pemahaman yang kita punya ini, wawasan yang kita punya ini, kita gunakan secara maksimal untuk berpikir. Ya, jadi memikirkan sesuatu, ya, jangan sepotong-sepotong. Nah, gitu. Jadi harus secara maksimal dan gunakanlah akal sehat, ya, bukan emosional, ya, bukan perasaan hati, apalagi baper, misalkan bawa-bawa perasaan, tetapi harus akal jernih, akal sehat yang kita gunakan. Itu disebut dengan rationality. Kita akan lebih perdalam ke depan. Gerbang kedua adalah curiosity, ya, curious, atau rasa penasaran yang tinggi. Jadi ada rasa semangat yang kuat, rasa penasaran yang dalam, yang tinggi, untuk ingin tahu terhadap objek ilmu yang kita pelajari.
Sehingga kita akan betul-betul semangat, akan betul-betul tenanan ya, akan betul-betul serius. Nah, ya, serius kan. Nah, itu dia. Jadi serius. Bagaimana rasa keinginan tahuan kita itu kita seriusi untuk dipelajari. Ya, maka lagi-lagi dengan filsafat ilmu kita tidak mempelajari hal yang kaleng-kaleng. Nah, kan gitu. Suatu hal yang harus secara sempurna. Oke ya. Gerbang ketiga adalah wisdom atau hikmah bahasa Arabnya ya, yaitu kebijaksanaan. Luar biasa sobat cendekia. Hikmah ini ternyata adalah salah satu bentuk juga metode yang digunakan oleh kita umat mukmin, umat muslim ya, untuk mengajak orang lain, yaitu untuk berdakwah. Kita lihat selanjutnya. Oke ya. Nanti akan kita bahas ya, bahwa dalam Al-Quran ketika ada ayat ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, kan gitu. Nah, ajaklah terhadap jalan Allah, jalan Rabbmu dengan hikmah, dengan wisdom. Artinya dengan filsafat tentu. Itu filsafat ilmu. Baik, selanjutnya ya. Apa kemudian target kita mempelajari filsafat ini? Ya. Target kita mempelajari filsafat ini ada dua, menurut Pak Fahrudin ya. Yang pertama adalah apakah kita ingin menjadi seorang filosof ataukah kita ingin menjadi seorang yang ahli filsafat. Apa bedanya? Nah, ya. Kalau filosof adalah orang yang ya, setiap orang yang mempunyai akal sehat, orang yang waras, sehat akalnya ya, dalam bahasa Indonesia ya. Nah, itu adalah dia tentu adalah seorang filosof. Artinya siapapun manusia yang dia punya kemampuan untuk berpikir ya, berpikir secara akal sehat, lagi-lagi tadi bukan dengan cara emosional atau perasaannya, tetapi akalnya sehat memang secara jernih ya, ingin mengkaji satu ilmu, ya itu adalah filsuf. Gitu ya. Jadi Anda misalkan atau kita ya, seorang mahasiswa, seorang murid sekolah, seorang guru atau seorang profesional ya, ingin meneliti satu topik kajian, misalkan tentang seorang manusia ini untuk apa sih misalkan gitu ya. Nah, maka setiap orang akan melihat sosok manusia itu kan ya, sosok tokoh misalkan, tokoh presiden ya misalnya, pemimpin kita ya, dengan cara kita boleh-boleh saja ya, siapapun orang boleh berpikir kan bahwa presiden itu seorang tokoh negara, pemimpin kita misalkan ya, yang mempunyai kekuasaan politik secara penuh di Indonesia ini ya kan. Orang lain juga melihat sosok presiden dari sudut pandang yang lain, satu lagi dari sudut pandang yang lain. Nah, artinya seorang filosof itu adalah setiap orang yang punya akal sehat, melihat satu objek dari berbagai sudut pandang. Nah, itu adalah seorang filosof. Nanti dia berpikir dengan akalnya, gitu ya. Kemudian yang kedua, ya, kita berfilsafat ini, kita mempelajari ilmu filsafat adalah untuk menjadi ahli filsafat. Nah, kalau ahli filsafat artinya adalah seorang yang fokus ya, mempelajari ilmu-ilmu filsafat. Ya, mempelajari teorinya, mempelajari konsepnya, ya, mempelajari tokoh-tokohnya, mempelajari sejarahnya. Nah, itu adalah ahli filsafat. Ini biasanya seorang akademisi, ya, seorang dosen, peneliti, mahasiswa. Nah, ini dia ahli filsafat. Nah, artinya bahwa kalau kita ingin menjadi seorang yang ahli filsafat, berarti ya masuklah ke jurusan ilmu filsafat ya. Kalau di UIN, IAIN, PTKIN itu ada Usuluddin fakultas. Kalau di fakultas umum ada juga ilmu filsafat umum ya. Nah, tetapi tidak semua orang juga kemudian bisa begitu, tetapi dia juga tetap berpikir dengan jernih. Nah, dia juga termasuk filosof. Itu artinya jadi semua orang
berhak dan semua orang wajib mempunyai cara berpikir filsafat ini. Baik dia orang biasa saja, ya, dia tokoh, apalagi dia seorang akademisi. Ya, apalagi Anda seorang yang bercita-cita ingin menjadi seorang akademisi, ya, ingin menjadi guru, ingin menjadi dosen, ingin menjadi peneliti, ingin menjadi guru besar, profesor, maka wajib mempelajari ilmu filsafat ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, dalam mempelajari ilmu filsafat, kita juga harus mempunyai satu hal yang jeli, ya. Kita harus tahu apa perbedaan antara, ya, bisa lihat ya, metodologi berpikir atau juga produk pemikiran. Jangan disamaratakan, ya. Apa artinya ini? Bahwa metodologi berpikir itu, ya, seorang yang mempelajari ilmu filsafat, karena nanti yang akan dipelajari adalah metode-metode berpikir, ya, dia harus mempunyai sifat-sifat, nanti kan kita bahas, ya, seperti komprehensif, misalkan, ya, berpikir radikal, berpikir secara mendalam, dia berpikir kritis, berpikir konseptual, dan lain sebagainya. Nah, beda dengan produk pemikiran, ya. Kalau produk pemikiran adalah hasilnya, nanti misal ada pemikiran tentang religiusitas, ya, agama Islam, kita yakin bahwa agama Islam ini yang diridhoi Allah, misalkan, itu adalah hasil berpikir filsafat. Ada juga hasilnya berupa ateisme, misalkan, dia tidak percaya Tuhan, ya. Ada agnostik, ya, menyamakan semua keyakinan pemikiran tentang agama itu benar, atau juga berpikir komunisme, ya. Nah, itu semuanya adalah hasil produk filsafat. Nah, artinya adalah, sobat cendekia yang berbahagia, ketika ada orang yang masih menuduh, ya, dalam tanda kutip, ya, menuduh bahwa filsafat ini tidak boleh untuk dipelajari, misalkan, ya, haram hukumnya untuk dipelajari bagi umat muslim. Nah, ini adalah kesalahan-kesalahan ia memahami tentang filsafat. Bisa jadi, nah, ketika dia melihat orang yang menggunakan teori-teori filsafat, kemudian dia menghasilkan pemikiran yang ateis, pemikiran yang agnostik, kemudian disebarkan dan menjadi mempunyai citra buruk di tengah-tengah umat muslim, ya. Yang salah bukan filsafatnya, tetapi apa? Oknum orangnya dan juga hasil pemikirannya. Sedangkan metodologi berpikirnya itu tidak bisa disalahkan. Nah, gitu kan. Nah, metodologi berpikir itu yang kemudian nanti diuji. Apakah sudah benar atau ada yang kurang, atau bisa jadi jalannya keliru, caranya keliru. Itu. Jadi, ketika kita melihat satu produk pemikiran, jangan langsung kita justifikasi bahwa produk pemikiran itu salah. Kita lihat dulu, kenapa bisa salah, ya? Apakah terjadi perbedaan cara, ya, atau dia salah jalan, ya, atau dia salah menggunakannya, ya kan? Atau sesuatu yang salah. Pokoknya pasti ada yang keliru tentang metodologi. Nah, itu yang harus kita bedakan, ya. Itu harus diperhatikan. Nah, hal ini, rekan-rekan sekalian, memang pernah terjadi, ya, pada masa perkembangan umat Islam pada waktu tabi'ut tabi'in, ya, kemudian sampai dengan zaman kontemporer itu pernah kemudian tokoh-tokoh besar kita sampai kemudian melarang, ya, umat Islam untuk berpikir filsafat, karena memang pada waktu itu tidak bisa dikendalikan dengan baik, ya. Jadi cara berpikirnya itu terlalu kebablasan, ya, terlalu bebas, ya. Mereka tidak memahami rambu-rambu aturan tentang berpikir filsafat ini, akhirnya menghasilkan pemikiran-pemikiran yang aneh, nah, ya, pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, ini yang kemudian membuat para ulama seperti Imam Al-Ghazali, misalkan, ya, melarang untuk berpikir filsafat pada waktu itu. Nah, itu ada alasannya. Bukan berarti Al-Ghazali itu anti terhadap filsafat, ya, tidak. Bahkan Al-Ghazali juga ketika memikirkan dengan fenomena itu juga tentu dia berfilsafat, ya. Seperti itu, ya. Oke, rekan-rekan,
Kita lanjutkan. Nah, bagaimana kemudian sejarah kelahiran ilmu filsafat ini ya? Nah, menurut Dr. Fahrudin Faiz ya, bisa kita lihat bahwa sebab-sebab kelahiran filsafat itu ya ternyata adalah karena perkembangan pemikiran manusia. Ya, pada waktu itu umat manusia sudah jenuh ya dengan hal-hal yang kemudian terjadi problem di tengah-tengah mereka. Karena pada waktu itu ketika terjadi sesuatu, maka solusinya adalah hal-hal aneh, hal-hal mitos, katakanlah begitu ya. Nah, artinya mereka kemudian mencari jawaban, bagaimana ya, jawaban terhadap permasalahan mereka, sedangkan solusi-solusinya adalah hanya mitos-mitos legenda yang tidak logis, yang tidak rasional. Nah, maka ada pergeseran dari kebiasaan mitos, ya, kebiasaan mitos ini, nah, kemudian berubah menjadi kebiasaan logos, yaitu kebiasaan logika, berpikir secara rasional, secara akal. Ya, nah, berpikir secara logika artinya mencari jawaban itu dengan akal sehat, bukan dengan perasaan, ya, yang yakin terhadap dongeng-dongeng irasional yang tidak ada buktinya. Ya kan, misal pada zaman Yunani dulu misalkan, kan banyak dewa-dewa Yunani ya. Ada Hercules, ya, ada Thor, misalkan ada filmnya itu ya. Ada apalagi ya, dewa matahari, dewa bulan dan sebagainya. Dan mereka tidak bisa melihat itu semua. Itu adalah sebuah hayalan, sebuah imajinatif yang fiksi ya, atau fiktif. Akhirnya mereka kemudian berpikir, wah kalau begini terus, ya kan, terus bagaimana? Nah, atau pada zaman nenek moyang kita, ya, terutama di kebudayaan Jawa, ya, kita juga bisa melihat, misal ada sinkretisme, ada animisme, ada dinamisme, ya kan, menyembah pohon, menyembah patung, menyembah gunung dan sebagainya. Itu kan hal-hal mistis, hal-hal mitos, ya, yang tidak bisa dirasakan oleh panca indera dan akal logika. Tapi mereka kemudian akhirnya disentuh atau diajak ya oleh Wali Songo dengan hal yang logis ya, hal yang masuk akal, akhirnya kemudian mereka mendapat pencerahan. Nah, itulah yang kemudian secara klasik ya menjadikan filsafat itu menjadi menarik untuk dikaji oleh setiap orang. Oke. Nah, berpikir secara logos dan secara logika ini ternyata sudah ditunjukkan ya oleh Nabi Ibrahim, ya, bapak para nabi kita ya, termasuk kakeknya Nabi Muhammad SAW. Ya kan, dalam surat Al-An'am 76-79 kita bisa lihat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaban qala hadza rabbi, dan selanjutnya ya. Nah, rangkaian ayat ini sobat cendekia, Allah menggambarkan bagaimana Nabi Ibrahim muda pada waktu itu sedang proses mencari Tuhan, proses mencari Allah. Ya, dia ketika melihat malam atau memasuki malam, melihat bintang-bintang yang sangat indah, yang bercahaya, berkilauan. Ia terpesona dengan hal itu, kemudian menyatakan, apakah ini Tuhanku? Ya kan? Karena pada waktu itu Ibrahim sudah memikirkan, kenapa ada dirinya, kenapa banyak orang hidup, ya, kenapa ada gunung, kenapa ada lautan, kenapa ada angin. Tentu ada zat yang kemudian menciptakan itu semua. Nah, Nabi Ibrahim sedang mencari siapa pencipta alam semesta ini. Dia melihat bintang, apakah bintang itu yang menciptakan alam semesta? Kemudian kata Allah, "Falamma afala," maka ketika bintang itu tenggelam, qala, berkata Ibrahim, "La uhibbul afilin." Aku tidak suka ya, aku tidak percaya sesuatu yang hilang dia kemudian menciptakan alam semesta raya ini. Nah, kemudian ketika ra'al qamar ya, falamma ra'al qamar, ketika Nabi Ibrahim melihat bulan ya pada malam hari juga ya, dia juga berkata, apakah ini Tuhanku? Nah, ya kan? Tetapi ketika bulan itu tenggelam, dia juga bicara, aku tidak suka dengan sesuatu yang tenggelam.
ya. Dan aku tidak mungkin, wala akunanna minal qaumidz dzalimin, aku tidak mungkin termasuk orang-orang yang sesat karena mempercayai bahwa Tuhan semesta alam ini adalah bulan. Nah, gitu ya. Cara berpikir. Kemudian selanjutnya, falamma ra'a syamsa, ketika Nabi Ibrahim melihat matahari, oh ini lebih besar lagi, ya kan? Lebih cahayanya lebih terang. Jangan-jangan ini Tuhanku. Tetapi ketika matahari itu tenggelam sore hari, Nabi Ibrahim juga tercengang ya. Wah, ini masa Tuhan bisa hilang ya? Nah, begitu. Kemudian setelah itu ia kemudian mendapatkan wahyu, mendapatkan inspirasi dari Allah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Nah, ya kan? Kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya aku wajahku dan aku menghadap sepenuh hati terhadap zat yang menguasai langit dan menguasai bumi, ya kan? Dan aku bukanlah orang-orang yang musyrik. Nah, ini menurut Nabi Ibrahim, orang-orang yang percaya terhadap bulan, terhadap bintang, terhadap matahari, bahwa benda-benda itu adalah Tuhan, itu adalah orang-orang yang musyrik. Nah, ini adalah proses pencarian Nabi Ibrahim. Ini adalah proses bagaimana Nabi Ibrahim berfilsafat, kemudian dia mendapatkan satu kesimpulan, satu ketetapan hati bahwa ternyata zat yang menciptakan seluruh alam ini adalah zat Allah Subhanahu wa taala yang menguasai semuanya, seluruh alam raya ini, alam semesta, baik di langit apalagi di bumi. Oke ya, jadi ayat ini adalah menunjukkan bahwa logika itu akhirnya ya, atau filsafat itu akhirnya mengalahkan kepercayaan terhadap mitos yang ada. Baik, selanjutnya ya. Nah, selanjutnya adalah kemudian apa makna filsafat ilmu, makna filsafat yang akan kita pelajari ini. Baik, ya, secara bahasa ya, kalau kita kita pecah-pecah katanya, filsafat itu terbagi menjadi dua ya. Dari kata philo dan juga dari kata sophia. Kalau philo itu artinya adalah cinta, oke. Nah, kalau sophia itu artinya kebijaksanaan atau hikmah. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Bahwa philo itu cinta, itu bukan maksudnya adalah cinta dalam hal laki-laki dan perempuan ya. Tapi cinta di sini sangat lebih luas lagi dan lebih esensi lagi. Artinya adalah cinta di sini rasa rasa memiliki yang sangat mendalam ya. Rasa ingin tahu, ya. Rasa menyayangi, rasa ingin merawat, ya. Rasa ingin mengasihi, kemudian juga rasa yang mendalam, pokoknya rahmat, kasih sayang. Nah, itu adalah philo. Sedangkan sophia artinya adalah kebijaksanaan atau hikmah. Ini adalah lebih daripada satu kebiasaan ya. Ini adalah satu unsur yang sangat luar biasa yang ada di dalam diri manusia. Kita akan bahas nanti ya. Nah, filsafat ini juga kemudian merupakan satu kesatuan dari tiga unsur tadi ya. Ada logos, ada curios, dan juga ada wisdom. Nah, ketiga unsur ini kemudian menjadi satu dalam ilmu filsafat ini. Baik. Nah, hikmah ya, kita akan mempelajari hikmah. Hikmah jelas disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ya. Ajaklah, dakwahkanlah atau berdakwahlah kalian, kita semua umat muslim ini ya. Berdakwah untuk apa? Nah, ya, untuk sabili rabbika, untuk jalan Allah, yaitu untuk agama Islam ini. Dengan cara apa berdakwahnya? Bil hikmah. Nah, ya kan? Hikmah itu artinya adalah dengan kebijaksanaan, dengan kecerdasan, dengan cara berpikir. Artinya apa? Dengan cara berfilsafat. Berdakwahlah kepada jalan Allah dengan cara dipikir dulu. Nah, gitu maksudnya. Jadi jangan tiba-tiba jedar-jeder kemana-mana gitu ya, ngajak sholat orang yang sedang
bekerja cari nafkah karena dia kelaparan, mengais-ngais ini misalkan sampah. Orang lagi begitu diajak sholat, dia lagi lapar. Nah, yang harusnya bukan diajak sholat, tapi diajak makan dulu, diajak mandi dulu baru sholat. Nah, itu adalah berpikir hikmah, berpikir filsafat. Kita memikirkan itu kan. Nah, kalau tidak berpikir filsafat, ya sudah, tarik aja, ayo sholat. Kan nggak bisa, badannya aja kotor, perutnya aja lapar misalnya. Itu bisa jadi masalah baru ya. Atau seorang preman misalkan ya, mohon maaf ya, kita ajak untuk jadi baik, dia belum tahu apa-apa, dia taunya adalah membacok orang, membunuh orang misalkan. Kita tiba-tiba ajak begitu saja, justru kita yang akan terkena. Tapi caranya gimana? Pikir dulu bagaimana strateginya. Nah, bagaimana caranya, apa kebutuhan dia. Ya, preman itu butuh pekerjaan yang tetap, misalkan pekerjaan yang halal ya, pekerjaan yang bagus gitu. Maka kita carikan. Dia tidak punya skill, dia tidak punya kemampuan, ajari, latih skillnya. Nah, itu adalah berpikir hikmah, berpikir dengan cara filsafat ya. Kan bertanya di situ ya, kenapa, bagaimana, apa, kemudian setelah itu apa efeknya. Oke ya. Kemudian wal mau'izatul hasanah, dengan cara yang baik, wajadilul billati ahsan, dan juga dengan cara-cara yang berdiskusi dengan cara yang baik. Itu sudah pernah saya bahas juga ya ayat ini. Jadi artinya ayat ini menegaskan bahwa pentingnya kita melakukan atau mempelajari tentang filsafat ilmu ini, karena hal ini akan sangat bermanfaat untuk segala aspek kehidupan ya. Bahkan dalam dakwah ya, dalam kita mengajak orang berbuat baik, penting sekali untuk menggunakan filsafat. Baik, selanjutnya. Oke, ternyata sudah habis ya. Untuk kesempatan kali ini cukup sekian ya. Jadi kesimpulannya adalah, mari kita pelajari ilmu filsafat ini dengan serius, dengan semangat ya, dengan dengan cara-cara, dengan akal sehat ya, dengan logika, dengan rasio, dan juga dengan hikmah, dengan cara-cara yang wisdom, atau dengan cara-cara yang bijaksanaan. Oke, sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Kita akan membahas kembali tentang ilmu filsafat atau filsafat ilmu, yang ini akan sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Demikian, sampai jumpa sobat cendekia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.